Oke teman-teman, kita menuju ke lokasi yang akan dibikin masjid, yaitu Blok B11. Alhamdulillah kemarin sudah penarikan garis buat lokasinya. Oke bro, ini dia lokasinya. Balik. Nah, guys, ini lokasi sementara. Lokasi sementara belum jadi. Seandainya bisa digeser kurang mundur, kurang maju bisa, kurang sini. Ini hanya sementara dan kita dapatnya nanti dari yayasan itu entah itu 10 kali 10, 12 kali 12, 15 kali 15. Ya mudah-mudahan 20 kali 20. Ya kita terima aja gitu. Iya. Mau nanti buat kerjasamanya para warga PK4 yang sudah menetap maupun belum menetap, untuk partisipasinya, dukungan dan doanya, terutama dukungan segi tenaga, materi. Yang utama itu materi sebenarnya, karena semua ini biaya tidak ditanggung mutlak sama yayasan. Iya, nanti kita berbincang-bincang dengan si ahlinya lah gitu lah. Ini posisi pas di belakang B11. Di belakang, di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah di tempatnya. Pak Haris selaku salah satu panitia masjid, kita di sini akan menanyakan perihal apa yang berkaitan tentang masjid yang akan dibangun di PK4, tepatnya di depan blok B11. Alhamdulillah kita di sini bersama Pak Darto dan Pak Aris. Kebetulan ada kedatangan tamu Pak Cornelis dan Pak Yusuf. Awalnya teman-teman pengurus Forkom itu ketika menemui developer, ada beberapa tempat di blok C, DC5, kemudian di blok B. Nah itu tawaran seperti itu. Kemudian setelah dari yayasan survei datang ke sini melihat kelayakan lokasinya, itu sudah disurvei semua blok A sama blok B. Ketika di blok A, Di blok B blok apa A, C? blok B, blok C. Teman-teman lebih awalnya ingin si blok C, karena dengan dasar blok C itu luas tanahnya, luas fasunnya paling luas, yaitu 2.200 sekian meter berapa gitu. Tapi posisi tanahnya itu memanjang ke Samping timur utara, ke utara selatan, ke utara selatan. Nah kalau dibangun masjid nanti ketika menginginkan ada perluasan tidak bisa ke timur, tapi lebih ke utara selatan, jadi melebar ke samping gitu. Nah itu menurut mereka kurang bagus, kurang ideal struktur tanah ya, dan kontur tanahnya juga sepertinya kurang ideal lah menurut mereka. Terus kemudian kita pindah nih surveinya ke blok B. Nah di blok B kebetulan pas depan jalan utama, kemudian posisi tanahnya, ukurannya, memanjangnya dari barat ke timur, jadi untuk posisi arah kiblatnya lebih bagus, lebih pas. Nah dari situ kemudian dari tim yayasan menyarankan lokasi tanahnya lebih bagus, lebih cocok, lebih strategis di blok B. Seperti itu sih Pak Andi dan Pak Darto. Waktu itu Pak Darto ikut gak sih? Oh nggak ikut dia. Itu seperti itu Pak Andi. Dan untuk
dari yayasan itu sebenarnya itu 100% apa enggak ya untuk pembangunan masjidnya Pak? Nah. Tolong dijelaskan. Ini kita kan sekarang belum sampai tahap deal ya, belum sampai tahap misalnya kerjasama. Jadi ini baru upaya yang diupayakan oleh pengurus Forkom yang dalam hal ini kemudian kita membentuk kepanitiaan, panitia pembangunan Masjid BK4 itu jika nantinya kemudian proposal atau permohonan kita itu disetujui oleh pihak yayasan, maka bentuk bantuan itu bukan berupa uang, ya. Berupa uang ya. Intinya tidak berupa uang cash dari yayasan, tetapi bantuannya itu berupa satu bangunan masjid. Bangunan masjid berarti sudah berdiri nantinya. Nah, material bangunan dari yayasan, kemudian tukang itu disediakan oleh mereka yayasan, dan biaya tukang juga ditanggung oleh yayasan. Begitu. Nah, kemudian di dalamnya misalkan masjid itu kan nanti ada karpet, ada sound system, ya, ada MCK. Nah, itu juga menjadi tanggungan yayasan. Begitu. Jadi tidak berupa uang, sekali lagi tidak berupa uang, tapi berupa bangunan, dan speknya sudah sesuai dengan desainnya bangunan itu sudah apa adanya dari mereka. Kita tidak bisa mengajukan desain bangunan tersendiri gitu. Nah, adapun hal-hal yang harus ditanggung atau menjadi kewajiban tanggungan panitia dan warga itu satu, instalasi listrik dan KWH itu menjadi tanggung jawab warga dan panitia. Instalasi listrik dan KWH itu tidak termasuk yang ditanggung di yayasan. Kemudian yang kedua itu material pendukung, misal untuk pengecoran dan sebagainya kan perlu bambu untuk steger misalkan, terus kemudian untuk papan cor, kemudian kaso misalkan gitu kan, untuk yang pendukung perlengkapan yang lain intinya itu menjadi tanggung jawab kepanitiaan. Bisa jadi nanti mungkin paku-paku yang buat makunya gitu kan, untuk yang benang dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab kepanitiaan. Terus kemudian tanah uruk, itu masjid kan untuk di bangunan itu kan biasanya nanti kan akan ditinggikan gitu kan. Nah, itu tanah uruk juga menjadi tanggung jawab warga gitu. Kemudian apalagi? Oh ya, sumur, bor, sama septic tank itu juga menjadi tanggung jawab warga. Jadi nggak 100% itu dari yayasan semua. Tidak, yang 100% itu bangunannya aja, Pak Aris ya. Iya. Jadi dari sana itu nanti akan turunnya tidak berupa uang, tapi modelnya paket bangunan. Nah, paket bangunannya itu 10x10 misalkan. Nanti ada yang 12x12, ada yang 15x15. Itu semacam itu. Nah, kalau untuk tukang itu penginapan, tempat tinggal tukang, konsumsi itu gimana? Konsumsi tukang menjadi tanggung jawab warga. Konsumsi yang sudah berjalan di perumahan Primavera, kebetulan kita panitia juga sudah survei ke sana. Itu tempat tidur tukang, mereka menyediakan 2 unit rumah untuk tempat tidur tukang. Tukangnya ada 10 orang. Untuk kurang lebih ada 10 orang, itu untuk paket bangunan yang 10x10. Itu berarti konsumsi 3 hari sehari itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian tempat tidur tukang menjadi tanggung jawab kita. Itu Pak Adi. Nah, untuk nama masjid itu apakah boleh dirubah apa enggak gitu? Untuk nama masjid itu mungkin awalnya pertama itu yang memberi nama dari yayasan sesuai dengan donaturnya begitu. Nah, tetapi itu tidak mengikat. Yang penting
buat kita gitu kan, itu tidak mengikat, misalnya nggak boleh dirubah gitu. Mm-mm. Kalau dia ada yayasan tertentu yang nggak boleh ada beduk, Ya, nggak boleh ini, nggak boleh dirubah gitu kan, ada Iya, yang seperti benar. itu. Nah kalau ini sebenarnya yayasan Alemar ini dia lebih fleksibel, jadi beduk dan sebagainya nggak ada masalah. Terus kemudian mungkin nama, ya misalkan sudah dikasih nama oleh mereka, dan nanti kemudian kita Kita ganti juga nggak masalah. nggak masalah gitu Oh, ya. Nggak masalah. Dan untuk selanjutnya pengurusan DKM itu apakah masih mengikuti Yayasan Al-Emar apa diserahkan ke warga? Untuk kepengurusan masjidnya nanti DKM-nya itu diserahkan ke warga, tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Mereka pokoknya membangunkan masjid. Nah, masalah kegiatan mau dijadikan seperti apa ya silahkan warga itu. Oh iya, alhamdulillah ya, berarti jelas ya, ya mungkin ya seandainya mungkin nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, si followernya Mas Andi mungkin langsung aja komen aja gitu ya Mas Andi, gimana? Jadi nanti kalau seumpama ada iuran itu berarti masuknya bukan ke bangunan masjid gitu Pak ya? Bukan. Jadi buat material penunjang Material aja sama penunjang. kebutuhan tukang Oh, itu iya, ya. itu dalam paket itu, mohon maaf nih jadi lupa. Paket misalkan kita dapatnya 10 kali 10. Nah, itu selain itu apakah ada dana fee, apa dana apa buat si yayasan itu? Nah, pas pada saat hari Sabtu kemarin, tanggal berapa ya? Sabtu kemarin, minggu kemarin itu pas pada saat survei, perwakilan dari yayasan Pak Faisal itu menyampaikan bahwa paket bangunan itu dia tidak disunat dari situ fee-nya. Fee, iya, Nah, fee. mereka tidak mengurangi spek bangunannya. Jadi kalau misalkan bangunannya itu 10 kali 10, semennya harus berapa dan sebagainya, ya pokoknya uang dari sana, dari donatur itu benar-benar ditasarufkan Full digunakan ke pembangunan itu ya. untuk bangunan, tidak mengurangi spek dari bangunan itu. Nah, tetapi kan mereka yayasan Aleman itu kan semacam yayasan, kalau anggaplah kita kayak sebagai biro jasa gitu ya. Iya, biro Nah, jasa. mereka ngomong terus terang ke kita, ke warga, bahwa mereka tidak ngambil dari situ, tapi mereka lebih terus terang ke panitia bahwa kita tidak ngambil dari itu, tapi masa sih nggak ada komitmennya Iya, dari buat panitia. ongkos mereka Buat apa ongkos, operasional iya, intinya ya. operasional. Mereka mungkin pulang pergi ke Orang sini, diri lah, iya, terus benar kemudian, mandir. pengawasan Hubungan, mereka dan sebagainya. Jadi mereka meminta komitmen dari panitia, atau biasa disebut dengan komitmen fee untuk yayasan gitu. Nah, Dan itu umum Pak ya semua itu rata-rata. umum, betul. Nah, di pengalaman di perumahan Primavera, Pak Budi itu dia menceritakan kalau komitmen fee-nya biasanya itu kan 10% dari paket. Misalkan kalau paketnya misalnya 10 kali 10, katakanlah anggap paketnya 400 juta atau 50 juta, 500 juta. Nah, itu biasanya 10%-nya. Berarti mungkin kalau yang 500 juta berarti kan 50 juta. 50 juta misalkan. ya. Tapi itu biasanya. Nah, itu kemudian dinego dan sebagainya, akhirnya yang Masih paket bisa 10 dinego kali 10 intinya. itu masih bisa dinego, dan dia hanya mengeluarkan komitmen fee 15 juta. 15 juta dari 10%, 10 kali 10 gitu Nah, ya. iya, 10 kali 10 itu Heeh. dia mengeluarkan uang hanya 15 juta setelah nego. Nah, kemungkinan ya tergantung nanti kita dapatnya berapa. Iya. Kalau paketnya 10 kali 10, kita samakan aja dengan Masjid Primavera, Pak. Iya sih. Mungkin 15 juta, kita nego lah ya. Iya. Kita aja bisa kok, kenapa enggak gitu. Iya. Nah, kalau kita mungkin dapatnya 12 kali 12, atau kita tanahnya kan lebih luas nih, mungkin 15 kali 15 gitu. Iya. Nah, ya mungkin dilebihi lah, masa sama gitu. Berarti kalau seumpama dapat paket yang 10 kali 10 itu 15 juta kita bisa. Nah, duit 15 juta itu dari mana, Pak? Nah, itu. itu menjadi kewajiban warga atau menjadi tanggungan warga dan panitia gitu. Berupa iuran itu yang buat masjid itu. Nah, itu monggo. Sebenarnya kan kemarin pas pada waktu rapat panitia perdana di rumahnya Pak Ashari itu belum memutuskan iuran berapapun, hanya kira-kira rencana atau rancangannya ini kira-kira berapa ya. Ada yang usul, Pak Indra ketua Forkom itu usul tarikin aja
warga 100.000 gitu kan. Iya. Untuk operasional salah satunya komitmen fee itu, terus kemudian nanti untuk beli bambu dan sebagainya kan. Iya, begitu. intinya Itu buat pasti kebutuhan banyak. Betul. bangunan Dan itu itu ya. pun kalau misalkan 100.000 saja dengan asumsi misalkan 200 orang yang sudah menetap, itu kan paling dapatnya berapa begitu kan. Itu pasti belum cukup kan untuk Belum, operasional. masih kurang. Sedangkan yang menetap belum ada 200 Belum ada gitu ya. begitu, betul. Nah itu aja kalau dengan asumsi 100.000 aja mungkin belum cukup, tetapi kan mungkin nanti kita upayakan dengan pembuatan proposal ke Perusahaan-perusahaan dan ya. sebagainya lah ya, individu kita ngelis proposal. Nah, kenapa belum diputuskan sekarang istilahnya iurannya itu berapa begitu? Karena kita belum dapat kepastian dari yayasan. Kenapa kita tidak mengeluarkan proposal sekarang? Karena kita juga sama nih, belum dapat kepastian dari yayasan begitu. Kepastian dalam arti prosesnya kan sekarang baru tahap kelengkapan surat menyurat. Karena kemarin survei pertama sudah, kemudian sekarang lagi surat menyurat perizinan ke kelurahan dan sebagainya. Alhamdulillah untuk perizinan ke kelurahannya sudah semua. Nah, tinggal pengukuran arah kiblat. Nah, pengukuran arah kiblat ini dilakukan oleh MUI. Kapan Pak itu Pak? Nah, insya Allah sudah direncanakan sama tim panitia itu hari Jumat. Jumat besok ini. Di Jumat ini, betul, hari Jumat insya Allah akan diadakan pengukuran arah kiblat. Itu. Nah, nanti setelah pengukuran arah kiblat kita akan mendapatkan ada 2 surat. Satu surat semacam sertifikat lah ya, semacam sertifikat arah kiblat dari MUI. Yang kedua yaitu surat pernyataan MUI ikut monitoring kegiatan aktivitas masjidnya nanti. Oh iya. Jadi itu dalam pengawasan MUI begitu. Jadi kita harus sesuai dengan peruntukannya, masih sesuai dengan MUI. Intinya seperti itu, ada 2 surat. Nah, kalau 2 surat itu sudah, nanti kemudian surat-surat yang digabungkan dengan surat yang pertama, angket dan sebagainya, itu kemudian kita akan kirim ke yayasan. Nah, setelah itu baru kemudian nanti yayasan akan menginformasikan mungkin survei kedua. Nah, survei kedua ini yang menentukan sebenarnya, karena survei pertama dilakukan oleh yayasan. Nah, survei kedua itu dia nanti oleh yayasan, dia akan membawa drone. Jadi pakai drone. Nah, drone-nya itu nanti akan di streamingin, akan dikirim ke donatur di Saudi, di Arab Saudi atau pokoknya di luar negeri lah ya. Nanti terserah yang donaturnya yang mengambil mana, bisa saja dari Saudi, bisa dari Kuwait, dari mana aja, tinggal rezeki kita. Nah, pada saat survei kedua inilah yang sangat penting, antusiasme warga itu diharapkan hadir di survei kedua ini di lokasi masjid Yang akan dibangun gitu yang ya. akan dibangun. Jadi biar Bahwa donaturnya itu tahu bahwa Semakin yakin gitu lah ya ini Pak. memang dibutuhkan oleh Iya. warga, memang benar-benar diinginkan oleh warga. Mungkin mohon bantuan dan dukungannya ketika nanti di survei kedua. Belum tahu nanti survei keduanya kapan. Itu mohon warga, Kehadirannya gitu ya. kehadirannya berbondong-bondong lah di sana untuk meramaikan. Oh iya Pak, itu untuk iuran itu khusus warga yang menetap atau semua warga PK4 baik yang menetap maupun belum menetap itu? Nah, kemarin waktu rapat itu sih sebenarnya untuk seluruh warga PK4, tidak Iya. hanya yang menetap gitu. kan nantinya kan yang belum seluruhnya. menetap juga menetap. Iya, itu rencananya awalnya seperti itu. Makanya kan kemarin ada selebaran atau diminta selebaran sosialisasi untuk warga yang menetap dan untuk warga yang tidak menetap. Nah, untuk warga yang menetap kan bisa tatap muka, Nah, bisa langsung ngobrol. Tapi kalau yang untuk tidak menetap kan di share di grup dengan selebaran sosialisasi itu. Begitu Pak Andi. Berarti tinggal menunggu survei kedua yang mudah-mudahan kita ACC gitu ya. ACC, dan kita yang perlu dipersiapkan itu terutama ya materi ya bagaimana nih. Iya, betul sekali materi. Makanya proposal itu
penting kan untuk istilahnya untuk RAB-nya seperti apa, termasuk beli apa namanya, beli barang dan sebagainya itu seperti apa. Itu ya kemarin kita sepakati di rapat itu untuk menghitung RAB-nya kan kita bentuk tim teknis ya, tim teknis material pendukung dan sebagainya. Itu PIS-nya ada Pak Cornelis. Nah ini nanti mungkin yang tahu nih secara materialnya apa saja yang dibutuhkan. Kita hitung bareng-bareng. Nah setelah itu baru kita buat proposalnya secara rapi. Nah boleh lah nanti proposalnya bisa mulai dijalankan gitu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Pak Cornel, Pak Yusuf nih. Mana Pak? Mas juga nih. Ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas atau belum terwakili dari warga? Iya. Ya mungkin nanti kalau ada yang perlu ditanyakan tulis aja di kolom komentar ya. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak Aris, Pak Darto, Pak Cornel, ya, Pak Yusuf yang baru pulang kerja. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya mudah-mudahan nanti di ACC, karena ini demi kebaikan semua umat lah, umat terutama ya umat muslim, bahwa kita benar-benar membutuhkan sarana ibadah, tempat ibadah. Semoga dikabulkan, amin. Amin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.